yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Al-Quran itu tidak serta-merta bisa memuliakan kita, tidak serta-merta bisa membuat derajat kita meningkat hanya dengan membaca Al-Quran saja. Bisa jadi bagi para hafiz, penghafal Al-Quran atau qori yang mampu melantunkan ayat Al-Quran itu dia dimuliakan, sebab dia mampu kemudian membacakan dan menghafalkan Al-Quran. Tetapi saya punya satu pengalaman yang sangat berharga. Sekitar 2 tahun lalu, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, saya dipanggil masuk ke lembaga pemasyarakatan di Rampuang sana. Ternyata saya melihat di dalamnya rata-rata anak muda, lebih muda dari saya. Lalu kemudian saya melihat seolah-olah bahwa jangan-jangan ada jamaah huruf yang masuk ke dalam masjid di lembaga ini. Ternyata sipirnya memberikan penjelasan bahwa semua yang ada di sini, Pak Ustadz, itu adalah tahanan narkoba. Termasuk yang jadi imam katanya, bahkan menghafal 3 juz. Jadi Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, saya tidak ingin kita terjebak dalam sebuah logika atau kesimpulan yang pendek bahwa mengapa kita menghafal Al-Quran ternyata ada kunci menghafal Al-Quran menjadi korban narkoba. Bukan seperti itu. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa ketika kita hanya sekedar membaca dan menghafal Al-Quran tetapi tidak kita pahami dan kita tidak amalkan dalam kehidupan kita ini, kita tidak jadikan sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupan kita ini, maka inilah yang akan memudahkan seseorang itu terjerumus ke dalam kubangan kemaksiatan. Maka dari itu, di samping kita sudah mampu membaca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, maka kewajiban kita selanjutnya adalah bagaimana kita memahami isi kandungan Al-Quran itu. Dan untuk memahami isi kandungan Al-Quran itu tidak bisa kita hanya sekedar membaca terjemahannya saja. Karena kalau kita hanya sekedar membaca terjemahannya, bisa jadi kita memiliki pemahaman yang keliru. Sebagai contoh, kalau sebuah bahasa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, misalnya bahasa Bugis diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa adanya, tanpa kemudian diberikan penjelasan yang mendalam. Misalnya kata laurasu itu kan maksudnya pergi anjing atau burung anjing. Tetapi apa maksudnya? Masa sih ada manusia yang pergi seperti anjing? Ternyata perbuatannya itu menurut para ketua kita itu adalah perbuatan yang seolah-olah dia tidak memiliki pegangan akidah. Dan dalam hal ini untuk kemudian memahami isi kandungan Al-Quran, sekali lagi tidak bisa keseluruhannya hanya sekedar kita pahami dengan membaca terjemahan saja. Disitulah pentingnya kita mendengarkan penjelasan dari para ulama. Ibaratnya ulama itu adalah seperti seseorang yang memiliki kemampuan untuk memanjat pohon kelapa, sementara kebanyakan orang tidak mampu memanjat pohon kelapa. Tetapi dengan adanya seseorang yang mampu memanjat pohon kelapa, lalu kemudian kita mampu untuk menikmati buah kelapa itu. Begitulah posisi para ulama, utamanya para mujtahid yang memberikan penjelasan kepada kita bahwa seperti inilah yang dimaksudkan dengan ayat ini misalnya. Selanjutnya Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, setelah kita mampu untuk kemudian memahami isi kandungan Al-Quran secara berproses dan bertahap melalui penjelasan dari para ulama kita, maka kewajiban kita adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu. Karena kalau isi kandungan Al-Quran tidak pernah kita amalkan dalam kehidupan kita, hanya sekedar kita jadikan bacaan, apalagi hanya sekedar kita jadikan jimat-jimat saja, saya termasuk korbannya Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Kenapa? Karena pada saat saya tamat SD, tamat membaca Al-Quran sebelum masuk ke pesantren modern Datuk Sulaiman Palopo, itu ternyata Al-Quran cetakan lama, di tengah-tengahnya itu kan ada kata wal yaqra, dan itu biasanya dicetak berwarna merah.
Dan ketika waktu itu saya sudah tamat dan itu merupakan tradisi di kalangan orang tua kita, kata itu kemudian digunting, lalu kemudian dibakar, lalu kemudian abunya itu dimasukkan ke dalam ya makanannya itu simbolkan manis, lalu kemudian dimakan. Tujuannya apa? Supaya matakan hati katanya, tidak hilang bacanya, malah bacanya. Ternyata Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, hal itu saya coba praktekkan sampai kemudian saya dites masuk di pesantren. Ternyata Al-Fatihah saja saya tidak tahu. Waktu saya diperintahkan coba baca ini surah Al-Fatihah, saya tidak tahu. Ternyata surah Al-Fatihah itu adalah Alhamdulillah. Nah, ternyata Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, banyak di antara kita yang masih memiliki pemahaman yang keliru terhadap Al-Quran itu, seolah-olah Al-Quran itu adalah sesuatu yang bisa menolak kedatangan makhluk halus. Makanya tidak jarang di rumah-rumah itu ada kaligrafi tulisan ayat kursi. Apa tujuannya? Untuk menolak, tetapi orangnya sendiri sudah tidak hafal apa itu ayat kursi. Maka dari itu Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kewajiban kita terhadap Al-Quran setelah kita mampu membacanya, menghafalnya, memahaminya, maka kita amalkan di dalam kehidupan kita. Ibaratnya Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kalau ada di antara kita yang sedang sakit, lalu kemudian kita datang ke dokter, dokter kemudian mendiagnosa dan memberikan resep kepada kita, dan begitu resep itu diberikan kepada kita, lalu resep itu kita gandakan, kita tempel di mana-mana, bahkan kemudian kita hafal resepnya tapi tidak pernah kita tebus untuk kemudian kita minum obat itu, maka sudah dijamin bahwa pasti kita tidak akan bisa sembuh dari penyakit kita. Di tengah kehidupan kita yang banyak sekali masalah yang kita dapat, ketika kita hanya sekedar membaca Al-Quran, mungkin akan memberikan dampak yang menenangkan hati kita, tetapi tidak akan menyelesaikan persoalan yang kita hadapi, karena Al-Quran itu hanya sekedar kita baca dan kita hafalkan saja, tetapi kita tidak amalkan dalam kehidupan kita. Kemudian selanjutnya tentu kita memahami bahwa Al-Quran itu tidak semuanya mampu kita amalkan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka kita semua mampu untuk melaksanakannya, walaupun tidak ada undang-undang, tidak ada peraturan yang memberikan hadiah atau memberikan ancaman ketika tidak berpuasa. Tetapi dengan dorongan keimanan yang kita miliki, maka kita mampu untuk kemudian melaksanakan ibadah puasa. Tapi coba kalau kita mundur beberapa ayat ke belakang di dalam surah yang sama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Wahai orang-orang yang beriman, terapkanlah hukum kisos dalam kasus pembunuhan. Tetapi ketika ada kasus pembunuhan, apakah serta-merta kita bisa langsung membacok atau membunuh pelaku daripada orang yang membunuh keluarga kita? Tentu tidak. Yang dalam hal ini dibutuhkan adanya sebuah kekuasaan, dibutuhkan adanya seorang penguasa, seorang imam, seorang khalifah yang menjamin terlaksananya hukum-hukum Islam itu. Dalam kehidupan kita ini tentu kita memahami bahwa kalau datang ke pasar ikan misalnya, aromanya itu tidak sedap. Bahkan suatu hal yang lumrah ketika kita meludah sembarangan. Tetapi coba kalau kita datang ke mall, ke city market misalnya, tentu sungguh aneh ketika ada orang yang meludah sembarangan. Kenapa? Ini adalah merupakan sebuah ilustrasi bahwa lingkungan yang kotor, lingkungan yang di dalamnya tidak diterapkan hukum-hukum Islam, maka itu akan mendorong kita menjadi orang yang juga akan melanggar hukum-hukum Al-Quran. Tetapi lingkungan yang di dalamnya ditegakkan aturan Islam, hanya hukum-hukum yang bersumber dari Allah dan Rasulnya saja yang dijadikan sebagai referensi,
maka tentu kita semua akan dengan mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah esensinya kenapa kita harus senantiasa mendakwahkan Al-Qur'an ini. Kita harus menyuarakan bahwa Al-Qur'an itu harus kita terapkan di dalam kehidupan kita ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena ini sudah menjelang berbuka puasa. Untuk sementara kita akhiri sementara, mudah-mudahan ada kesempatan yang lain kita bisa berdiskusi, berbagi, termasuk saya ketika ada hal yang saya sampaikan mohon dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.